Menewaskan seorang ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi misteri. Ya, setelah 2 tahun berlalu, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini mulai menemui titik terang. Apa motif yang melatar belakangi kasus pembunuhan? Saudara, saling tuding terjadi di antara saksi kasus pembunuhan dan anak di Subang, Jawa Barat. Tindak kriminalitas pembunuhan dan anak di Subang, Jawa Barat 2 tahun silam tiba-tiba kembali muncul ke permukaan dan menarik kembali perhatian masyarakat. Teka-teki siapa pelakunya pun masih menjadi pertanyaan. Bagaimana kemudian perkembangan kasus ini? Agustus 2021 menjadi hari paling memilukan bagi keluarga Yosep dan Tuti Suhartini, di mana pada hari itu Tuti Suhartini beserta anak keduanya, Amalia Mustika Ratu, ditemukan tak bernyawa di dalam bagasi mobil yang terparkir di rumahnya di Jalan Cagak, Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Kasus ini pun kemudian ramai diperbincangkan dan menjadi topik hangat di beberapa hari setelah kejadian. Kabarnya sih memang yang pertama bukan ada, tetapi memang sangat ramai sekali katanya di Jalan Cagak, di depan rumahnya Pak Yosep. Setelah lama-kelamaan kita informasi, dan kebetulan kan rumah saya itu di Bunihayu ya. Itu di tempat saya karena memang kampung, bisa dikatakan daerah. Ini kan Jalan Cagak ini bisa dikatakan kotanya nih. Jadi kita mendengar dari tukang ojek. Saya Sodobono, pekerjaan saya konten kreator YouTube. Awal mula saya itu tertarik dengan kasus Subang itu berawal dari informasi dari sahabat saya, Bang Joy TV, dia juga seorang konten kreator gitu ya. Dia menyampaikan ke saya tentang kasus yang pada saat itu 18 Agustus 2021 sedang ramai karena ada 2 jasad yang berada di dalam mobil Alphard. Akhirnya saya tertarik untuk coba ikut, bisa dibilang pada saat itu meramaikan ya. Tapi pada akhirnya saya menjadi ingin ikut menguak misteri dari kasus tersebut. Saya pertama di hari kejadian, dan saat itu juga memang sudah banyak sekali ya berbagai macam media tentunya yang ada di situ, karena memang pada saat saya ke situ juga sudah banyak orang sih ya, udah ramai sekali. Waktu itu ada telepon dari papa itu, tapi bukan ke nomor saya, tapi ke nomor istri. Waktu itu papa nelpon ke istri. Telepon ke istri. Ya lupa lah kalau jam, lupa ya. Sekitar jam 7 lebih lah gitu. Jam 7 lebih itu nelpon ke istri. Waktu itu katanya tuh rumah berantakan. Istri ke rumah, katanya tuh, itu rumah berantakan. Itu saya dibangunin, ya berantakan, gimana ceritanya? Si papa tadi nelpon, rumah Jalan Cagak berantakan. Ya terus waktu itu ya saya langsung telepon balik sih, pakai HP saya, ditelepon. Terus kata papa itu ya sambil kita ya bergegas begini ya, bergegas takut ada apa-apa tuh. Gak tahu firasat gimana langsung bergegas. Katanya tuh si papa di telepon tuh
Amel sama Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mamanya sama mama itu udah meninggal. Meninggal. Awal mula saya membuat video yang berkaitan dengan kasus Jalan Cagak ini, saya coba untuk melakukan dengan cara saya, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan simbol. Tepat kurang lebih sekitar 3 minggu setelah kejadian tersebut, saya mencoba untuk mencari tahu kemana pelaku lari dan benda apa yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi korban. Tragis. Iya, tragis. Takdir yang harus dialami Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu karena mereka dieksekusi secara keji dan tidak manusiawi. Pribadi kedua almarhumah yang begitu baik di mata keluarga, saudara, dan sahabat terdekat harus pergi begitu cepat meninggalkan mereka. Nggak ikut, kenapa nggak ikut? Soalnya udah janji sama Nabi, sama Fikri, sama Tati juga mau ketemu. Kalau udah janji dia pasti tepatin, nggak bakal ikat. Anaknya pinter, mahasiswa. Iya, kenapa sampai ditumpukin? Apa itu seorang ayah? Apa dia imam yang baik? Ya kita sebagai ibu loh, Merasa sebagai ibu, sahabat gitu ya, sahabat tahun 80, dari tahun 83 saya udah bareng sama dia, main voli kemana-kemana. ya orangnya baik kok. Bukan baik lagi, ramah sama setiap orang. Bertanggung jawab, apapun dia yang bertanggung jawab gitu. Jadi nggak ada kolokan-kolokan. Nggak manja gitu. Nggak manja ya. Kalau saya ingat suka ketawanya, suka ngah kayak gitu sampai saya air matanya keluar. Jadi jangan Amel ngeliwat ya, nanti bikinin. Ya, gitu. Ya, biasanya kan kalau kita mau ponakan kan nggak apalagi kalau yang bibi-bibinya kan suka ya kadang meluk-meluk apa gitu, usel-usel. Amel enggak ya? Enggak. Pemalu dia. Dia mah pemalu orangnya. Jarang ngomong. Suka liwatin, bikinin, makan. Seneng kalau ada dia tuh, seneng banget. Ya kayak menghormati gitulah, jadi segen gitu. Akhirnya video berikutnya saya mencoba ingin mengetahui detik-detik sebelum korban dieksekusi, yaitu Ibu Tuti almarhumah. Dari video tersebut akhirnya banyak penonton yang menyaksikan channel saya hingga terdengar ke pihak keluarga korban. Pada akhirnya saya dihubungi oleh salah satu dari keluarga almarhumah Ibu Tuti yang adalah korban dari kasus tersebut. Singkat cerita, salah satu keluarganya coba untuk menghubungi saya dan meminta saya datang ke Subang, teman-teman sekalian. Kemudian setelah jadwalnya ditentukan, saya tiba di Subang di kediaman kakak dari almarhumah Ibu Tuti, yaitu Wak Lilis. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah kerabat dari almarhumah Ibu Tuti dan Neng Amalia. Jadi saya coba untuk silaturahmi terlebih dahulu kepada keluarga korban. Jadi ikuti terus teman-teman ya.
Sampai di sana, permintaan keluarga berharap saya bisa membantu mengungkap siapa para pelaku yang menghabisi keluarganya. Kemudian saya coba untuk menawarkan, salah satunya adalah dengan cara gendam. Gendam adalah cara saya, metode lama ilmu ajian-ajian kuno yang memang saya pelajari, teman-teman. Sebelum melakukan gendam, ada beberapa syarat yang harus saya peroleh dari TKP. Yang pertama adalah tanah di sekitar TKP. Yang kedua adalah tanah kuburan korban. Yang ketiga adalah benda yang pernah dipakai oleh korban. Dan benda yang dipakai oleh korban, saya mendapatkan kardigan yang memang sering sekali dipakai oleh almarhum Amel. Ini apa, Ki? Ini peninggalan dari almarhumah Neng Amel, jaket kardigannya. Nggak akan bisa lari kamu ya, nggak akan bisa lari kamu pelaku. Tunggu apa yang nanti saya akan lakukan pada diri kamu ya, nggak akan bisa lari kamu. Oke, ya Bu, cukup Bu. Kita langsung ke tanahnya aja Bu ya. Iya. Gitu, Ki. Mau yang di belakang, Ki. Ini, Ki. Sini. Darah di sini ada. Ditandain ya, maksudnya ditandain ini yang melihat tandain. Ya. Singkat cerita, saya mendapatkan semua syarat-syarat tersebut dan saya coba untuk melakukan prosesi gendam. Banyak yang bertanya berkaitan dengan prosesi tersebut, apakah berhasil atau tidak. Tapi semua itu juga saya kembalikan kepada Tuhan yang memberikan kuasa terhadap kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Bagian dari saya dalam mengawal kasus Subang dan diminta oleh pihak keluarga untuk membantu menguak misteri siapa para pelaku. Akhirnya saya mencoba untuk menantang saksi-saksi dalam kasus Subang ini untuk meminum air kejujuran. Dan ternyata hanya 2 saksi yang pada saat itu mau melakukan atau meminum air kejujuran yang saya berikan, yaitu saksi Danu dan saksi Yoris. Nanti akan berdua ini minumnya bersama. Jangan baca-baca apapun, langsung diminum saja. Oke? Siap? Silakan minum bersama kan? 1, 2, 3. Langsung minum, gak usah minum. Sekenyang, kalau udah kenyang berhenti. Kasus yang berlarut-larut tak kunjung menemui titik terangnya. Malah semakin membuat masyarakat meragukan kredibilitas pihak yang berwajib. Yang kemudian
dimanfaatkan oknum menjadi sebuah drama di dalam pengungkapan kasus yang dikenal dengan kasus Rajapati Subang. Saya sebagai keluarganya, apalagi kepala desanya, kan saya takut kenapa-kenapa. Ya, saya sampai dimusuhi oleh penyidik. Seolah saya menghalangi Danu, bukan menghalangi. Artinya, ini warga saya loh. Saya dampingi Danu. Nah, ketika saya dampingi Danu sudah tidak kuat, dan posisi ini makin rame, seolah-olah kedua keluarga ini mau berseteru, pembunuh belum terungkap, keluarga almarhum Bapak Urip dan keluarga Bapak Yosep sudah mau berbenturan. Ini kan nanti akan panjang. Akhirnya saya berpikir, kalau saya tidak bisa masuk ke dalam, ke salah satu keluar dari keluarga gitu, masuk ke dalam satu keluarga Pak Yosep ini akan bahaya. Dua tahun berlalu, kasus ini berjalan. Akhirnya Polda Jawa Barat menetapkan 5 tersangka. Terungkapnya kasus ini berkat pengakuan salah satu tersangka yang bernama Muhammad Ramdhanu alias Danu yang menyerahkan diri ke kepolisian. Saya Muhammad Ramdhanu. Sebelum saya menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, saya menyempatkan diri untuk minta maaf kepada ibu saya dan keluarga saya. Setelah itu, saya didampingi oleh Bapak Muhammad Taufan dan Bapak Ahid untuk menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Pengungkapan kasus ini sudah ada titik terang untuk bisa kita ungkapkan. Saya hanya memohon kita berdoa terus agar para tersangka atau mungkin ada tersangka lain ya terbukalah hatinya untuk bisa melapangkan dada, syukur-syukur bisa melakukan langkah seperti dan untuk mengakui menyerahkan diri. Atau apabila ada pihak-pihak lain yang mengetahui, contoh misalnya sebetulnya pelakunya bukan ini, tapi pelakunya si A, silakanlah. Artinya tidak perlu menyampaikan hal ini di media, tetapi silakan datang ke Polda, karena nawa itu kita harus satu. Nawa itu kita bagaimana kasus ini bisa segera terungkap. Jadi kalau memang mau didekatkan terhadap tindak pidana ini pelakunya siapa, yang logis saja, yang masuk akal aja, yang kan banyak tuh bukti-bukti yang sudah terekspos di media, dari itu saja analisanya begitu. Nah, kalau kami melihatnya, kalau keluarga Ibu Tuti ini yang dari kakak ini sepertinya jauh gitu, jauh dari tuduhan-tuduhan tersebut gitu. Motif dari kasus ini diduga kuat dilatar belakangi perebutan status kepemilikan Yayasan Bina Prestasi Nasional antara Tuti Suhartini dengan Yosep. Disitulah kasus Subang menjadi ramai karena banyak hal-hal yang muncul dari penjelasan Danu yang membuat media sosial ramai membicarakan apa-apa yang dikeluarkan atau disebutkan oleh Danu. Singkat cerita,
Sampai di situ saya mengawal kasus Subang karena sempat vakum selama 1 tahun, teman-teman sekalian. Tapi di balik layar itu kami tidak menampilkan konten-konten kasus Subang, tapi komunikasi kami dengan beberapa teman-teman di Subang masih tetap terjalin untuk mengawal kasus Subang hingga saat ini. Sampai dokumenter ini dibuat, kasus ini masih berjalan menuju persidangan. Harapan semua masyarakat, para pelaku bisa dihukum setimpal dan seberat-beratnya, supaya keadilan bisa ditegakkan, terutama bagi kedua almarhumah. Ada transparansi lah gitu. Bagaimana caranya supaya kasus ini cepat selesai gitu. Jadi kita tuh miris sekali loh, apalagi saya sebagai seorang ibu. Apabila ini tidak terungkap dengan seadil-adilnya, maka keadilan di negeri ini mungkin diragukan. Sekian dokumenter monogram kali ini. Sampai bertemu di dokumenter-dokumenter berikutnya.